zombie. Apa sih pentingnya pramuka itu? Seberapa besar kontribusi pramuka dalam hidupku? Coba aja tonton film Scott Guide to the Zombie Apocalypse tahun 2015 yang akan menjelaskan itu semua. Jadi, langsung aja ke ceritanya. Kisah berawal pada malam hari dari sebuah tempat riset bioten. Sebut aja Mas Bodol yang sedang membersihkan ruangan dititipi pesan Dr. Peter untuk tidak menyentuh apapun. Karena merasa lapar, Dr. Peter lalu membeli camilan dari vending machine di dekat ruang riset. Dengan jahilnya, Mas Bodol memasuki ruangan khusus berisi seorang pria bernama Dot yang sedang tertidur. Dot yang merespon sentuhan Mas Bodol membuat Mas Bodol kaget dan menyentuh alat bantu hidup Dot. Hal itu mengakibatkan Dot kehilangan detak jantungnya dan Mas Bodol mencoba memberikan pertolongan pertama, yakni nafas buatan. Dr. Peter yang masih kesusahan membeli camilan yang dia inginkan karena mesinnya agak error, tak mengetahui kalau Mas Bodol telah membangkitkan Dot yang ternyata adalah zombie. Di dalam ruang riset itu, Mas Bodol akhirnya tergigit dan menjadi zombie. Mas Bodol lalu keluar dari ruangan dan kini ia menggigit Dr. Peter. Kisah pun berlanjut, kita dipertemukan dengan Ben, Carter, dan Augie. Mereka adalah para senior pramuka yang sedang mencari anggota baru. Merasa gagal karena tak ada yang mau bergabung, Pak Pemimpin Pramuka, sebut saja leader, tetap memberikan semangat pada anggotanya dan mengajak mereka camping di malam itu untuk merayakan upacara pemberian Thunder Badge pada Augie. Scouts forever. Scouts forever! Ben dan Carter lalu berangkat dengan mobil menuju tempat camping yang berada di dalam hutan. Tak sengaja, mereka menabrak rusa yang melintas, lalu mereka berhenti dan memeriksa keadaan mobil. Rusa yang mereka tabrak langsung mati di tempat, dan mereka juga harus mengganti ban mobil yang kempes. Tak disangka, Kendall, saudara Carter bersama Jeff dan Chloe melewati jalan tersebut. Kendall yang bingung karena Ben bercerita kalau mereka menabrak rusa, tetapi rusanya tidak ada, membuat Ben heran dan merasa bahwa ada hal yang janggal di area ini. Carter yang sudah terlalu bahagia karena ia diundang ke pesta rahasia kakak kelas, tak menghiraukan ucapan Ben dan memaksa Ben untuk pergi dari acara pramuka dan menuju pesta rahasia. Dude, we'll be back before dawn. It'll be like we never even left. Di lain tempat, leader hampir sampai di tempat mereka camping. Tapi, tiba-tiba saja ia diserang oleh seekor rusa, namun untungnya ia berhasil menghindari itu. Namun kemudian, leader pramuka harus berhenti menjadi manusia karena ia digigit oleh Dr. Peter dan meninggalkan jejak pisau kesayangannya. Ben dan Carter yang kembali ke kota membeli semua peralatan yang dibutuhkan untuk camping nanti malam. Mereka juga bertemu Dennis, seorang wanita yang merupakan alumni dari sekolah mereka. Saat keluar swalayan, tas Dennis terputus dan Ben membantunya mengikatkan tali simpul pramuka. Bantuan kecil itu membuat Dennis senang lalu membelikan mereka minuman dan peralatan lainnya. Thank you. Here. Setelahnya, Dennis pergi meninggalkan mereka ke arah klub tempat Dennis bekerja. Kini Ben, Carter, dan Augie telah berada di tempat camping. Dan mereka mulai membangun tenda, menata pakaian, dan melakukan hal lainnya sambil menanti leader untuk datang. Oh yeah. There you go. Good job, bud. Hingga larut malam mereka menunggu, leader dan tak kunjung datang, mereka pun beristirahat dalam tenda masing-masing. Carter lantas mendatangi tenda Ben dan mengajaknya untuk menyelinap pergi menuju pesta rahasia. Walau Ben awalnya tidak setuju, namun Carter meyakinkan kalau Augie yang sangat suka pramuka tidak akan tahu mereka meninggalkannya. Saat berjalan menuju mobil, mereka menemukan pisau favorit leader di atas rumputan. Namun, mereka tetap berjalan menuju mobil. Begitu menyalakan mobil, ternyata Augie berada di depan mereka. Augie merasa bahwa teman-temannya telah mengkhianati dirinya dan meninggalkannya. Augie lalu marah dan meninggalkan mereka sehingga Ben dan Carter melanjutkan perjalanan menuju tempat pesta yang telah diberikan alamatnya oleh Jeff. Everyone's probably asleep on Friday night. Sesampainya di depan swalayan, Ben melihat pintu kaca yang pecah, namun Ben masih tak mengerti hal yang terjadi. Carter
tiba-tiba memanggilnya dan mengajak memasuki klub di depan swalayan yang tak ada penjaganya. Di dalam klub, mereka disambut oleh penari zombie dan penjaga yang sudah berubah menjadi zombie. Ben dan Carter lalu terpisah. Ben yang bersembunyi di kamar mandi dengan dikejar oleh penjaga klub, sedangkan Carter bersembunyi di meja bar dengan dikejar penari zombie. Untung saja ada Dennis yang menyelamatkan mereka dengan shotgun di tangannya. Diketahui, Dennis bekerja sebagai pelayan koktail. Setelah keluar dari klub, Ben dan Carter yang masih tak percaya kalau dunia berubah menjadi zombie berteriak histeris. Dennis yang berusaha menenangkan mereka mengajaknya untuk menaiki mobil yang mereka bawa. Saat akan tancap gas, ban mobil mereka terlepas. Sehingga kini mereka harus bekerja sama untuk memperbaikinya. Cerita berpindah pada Augie yang kembali ke kota dan mendatangi rumah leader. Augie merasa aneh karena leader tidak pernah datang terlambat dan bermaksud menjenguk leader. Dari situ, ia akhirnya bertemu leader dan menyadari kalau leader sudah berubah menjadi zombie. Augie kini harus bertaruh hidupnya untuk menghindari leader. Dan Augie dengan cerdasnya berhasil melumpuhkan leader lalu mengikatnya di kursi. I'll be right back. Just stay there. Ben, Carter, dan Dennis mencoba mencari bantuan dengan mendatangi kantor polisi. Namun di tempat itu sudah tidak ada lagi polisi dan semua berubah menjadi zombie. Mereka akhirnya berlari hingga terperangkap di dalam sel penjara. Dude, what the fuck? Have you had enough to eat? Augie yang melanjutkan perjalanan tak sengaja melihat mobil Ben terparkir di depan kantor polisi. Augie lalu membunyikan radio mobil dengan kencang agar ia dapat memasuki kantor polisi dengan aman. Tak disengaja, Augie menyenggol mobil dan membuat alarm berbunyi sehingga ia dikejar kerumunan zombie. Augie yang berhasil menemui teman-temannya lantas segera membukakan kunci penjara sel, lalu mereka melarikan diri bersama-sama. Di tengah perjalanan, mereka bertemu zombie dengan pakaian Britney Spears. Melihat pakaian yang dikenakan zombie itu, Augie lalu bernyanyi lagu Baby One More Time yang ternyata zombie itu justru ikut bernyanyi. Oh, baby, Augie, what are you doing? I shouldn't have let. I must confess, I still believe. Di tengah asik bernyanyi, ada seorang tentara yang menembak zombie itu dan mereka pergi bersama dengan tentara menuju tempat pesta yang diberitahukan Jeff. Ternyata, tempat itu adalah tempat kosong dan mereka dibohongi. Di saat mereka masih berdebat di luar mobil, tentara itu tiba-tiba berubah menjadi zombie dan menyerang Dennis yang duduk di sebelahnya. Untung saja, zombie tentara berhasil dibunuh. Mereka lalu mendapati informasi dari radio mobil kalau kota itu akan diledakkan demi menghambat penularan zombie. Carter lalu menyarankan untuk kembali ke rumahnya dan mencari buku diari Kendall. Setibanya di rumah dan mencari buku diari, tiba-tiba terdengar pintu masuk terbuka dan Carter serta Augie mencoba untuk mengeceknya. Setelah dicek, ternyata itu adalah Bu Fielder, tetangga Carter yang telah berubah menjadi zombie. Teriakan mereka mengundang zombie di sekitar untuk mendatangi rumah Carter. Beruntungnya, gigi Bu Fielder terdiri dari gigi palsu, sehingga saat Bu Fielder menggigit Carter, ia tak mengubahnya menjadi zombie. Setelah mengalahkan Bu Fielder dan menemukan buku diari, mereka berpindah ke rumah sebelah menggunakan trampolin. Ternyata, rumah sebelah adalah rumah Bu Fielder, dan kucing yang dipelihara Bu Fielder telah menjadi zombie. Dengan kewalahan, mereka berempat segera menuju garasi Bu Fielder dan tancap gas. Di tengah jalan, Dennis meminta untuk berpisah dari mereka dengan tujuan untuk mencari bala bantuan. Sedangkan Carter, Ben, dan Augie akan menuju ke tempat pesta. Setelah berpisah, para pramuka pemberani ini lalu membuat senjata untuk dapat menyelamatkan sebanyak mungkin orang-orang dalam pesta. Di ruangan yang sudah banyak zombie, Ben mendaki orang-orang untuk melewati jalur alternatif yang mereka temukan dengan penuh gaya. Setelah berhasil menyelamatkan orang-orang beserta Kendall, mereka mengalihkan perhatian zombie untuk mengejar mereka. Tak disangka, mereka justru terjebak di ruangan yang tak ada jalan keluar. Augie yang telah menyiapkan bom sebagai langkah terakhir mengucapkan perpisahan pada teman-temannya.
Tiba-tiba, Dennis datang melalui lubang pembuangan sampah dan mengajak mereka keluar gedung. Audrey lantas menyalakan bom dan berhasil meledakkan gedung dengan penuh zombie itu. Augie, dude, you're a genius. Di luar gedung, mereka disambut leader. Mereka lalu mencari barang atau alat yang dapat digunakan untuk menghentikan leader, namun tak menemukannya. Dari langit, tiba-tiba jatuh sebuah granat yang meledakkan leader. Ternyata, granat itu berasal dari para tentara yang dipanggil Dennis untuk menyelamatkan mereka. Dan cerita pun berakhir. Dari film ini, kita tahu betapa pentingnya sahabat di saat senang dan susah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Tonton juga film-film seru lainnya dari GD Recap. Sampai jumpa!